Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hapsa Wulandari ingin mempresentasikan makalah dari dosen pengampu Sri Murni SPD MPD yang berjudul Kode Etik Profesi Konselor yang Profesional dalam Penerapan Konseling Lintas Budaya. Yang pertama, saya akan memaparkan dari pengertian kode etik profesional. Kode etik profesional adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Yang kedua ada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi merupakan suatu pekerjaan, tetapi tidak setiap pekerjaan merupakan profesi. Adapun pekerjaan yang tergolong profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian bagi para pelaku, bagi keahlian teoritas, kemampuan dalam praktik. Keahlian tersebut dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan yang khusus sesuai dengan profesi tersebut. Profesi merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tenaga profesional dalam melakukan tugasnya terkait oleh kode etik profesi. Yang ketiga ada dasar kode etik profesi, bimbingan, dan konseling. Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya ada tujuan kode etik. Tujuan tertentu. Kenapa kode etik profesi diterapkan dengan maksud dan tujuan adalah yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan malpraktik. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas profesi. Selanjutnya ada menjaga status profesi. Selanjutnya ada menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya. Selanjutnya ada kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Yang pertama ada kualifikasi. Konselor yang tergabung dalam Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia harus memiliki 1. Nilai, sikap, pengetahuan, wewenang, keterampilan. Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya layanan mutu profesional serta merugikan orang lain. Yang kedua ada pengakuan wewenang. Untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh badan khusus yang dibentuk oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada informasi, testing, dan riset. 1. Penyimpanan dan penggunaan informasi. Catatan tentang yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat, menyurat, rekaman, dan data lainnya semua merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Yang kedua ada testing. Suatu jenis tes
hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memaksa dirinya apakah ia mempunyai kewenangan yang dimaksud. Yang ketiga ada riset. Dalam melakukan riset, di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subjek, harus dihindar hal-hal yang dapat merupakan subjek yang bersangkutan. Dalam melaporkan hasil riset, di mana tersangkut klien sebagai subjek, harus dijaga agar identitas subjek dirahasiakan. Yang selanjutnya ada C, proses layanan. 1. Hubungan dalam pemberian layanan. Kewajiban konselor harus menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dan konselor. Kewajiban itu berakhir jika hubungan konseling berakhir dalam arti klien mengakhiri hubungan dengan kerja, konselor tidak lagi bertugas sebagai konselor. Yang kedua ada hubungan dengan klien. Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Demikian pun dia tidak boleh memberikan layanan bantuan di luar bidang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang dimilikinya. Dan selanjutnya ada konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. 1. Konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang klien atau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi. Untuk itu, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari klien. Yang kedua ada alih tangan tugas. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang klien apabila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada klien tersebut, baik karena kurangnya kemampuan keahlian maupun keterbatasan pribadinya. Dalam hal ini, konselor mengizinkan klien untuk berkonsultasi kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli, atau ia akan mengirimkan kepada orang atau badan ahli tersebut. Bila konselor berpendapat klien perlu dikirim ke ahli lain, akan tetapi klien menolak pergi kepada ahli yang disarankan oleh konselor, maka mempertimbangkan apa baik buruknya kalau hubungan yang sudah ada mau diteruskan lagi. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata yang kurang baik, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalam.